Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahmat Rizky, Zawal Radiana, dan Muhammad Rizal Ghifari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengembangkan Strategi SITI, Menetapkan Proses yang Efektif. Mengembangkan strategi SITI berarti berpikir secara strategis dan merencanakan manajemen jangka panjang yang efektif dan dampak optimal informasi dalam segala bentuknya. Sistem informasi atau SI, dan teknologi informasi atau TI yang menggabungkan sistem manual dan sistem berbasis komputer, teknologi komputer, dan telekomunikasi. Tujuan paling tujuan paling umum untuk organisasi yang mengadopsi proses strategi SITI adalah yang pertama, penyelarasan SITI dengan bisnis untuk mengidentifikasi di mana SITI berkontribusi paling besar dan penentuan prioritas investasi. Yang kedua, mendapatkan keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang diciptakan dengan menggunakan SITI, di mana nantinya keunggulan kompetitif ini akan digunakan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Yang ketiga, membangun infrastruktur teknologi yang hemat biaya, namun fleksibel untuk masa depan. Hal ini mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat berkembang. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya dan kompetensi yang sesuai untuk menyebarkan SITI dengan sukses di seluruh organisasi. Proses strategi SITI, beberapa kejelasan definisi. Perumusan strategi SITI dan perencanaan SITI adalah dua hal yang berbeda. Perumusan berkaitan dengan pengembangan strategi SITI melalui proses penyelarasan dan dampak kompetitif. Nah, setelah strategi itu berhasil dirumuskan, barulah perencanaan SITI dapat dibangun. Proses strategi SITI mengacu pada perumusan dan perencanaan, sementara strategi SITI mendorong perencanaan SITI. Penyusunan rencana SITI dapat mengungkapkan aspek-aspek yang menyebabkan strategi SITI dapat dipertimbangkan kembali. Nah, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1 tentang proses strategi SITI, di mana dari sebelah kiri itu formulasi strategi SITI dapat mengawali sebuah perencanaan SITI. Namun dari sebuah perencanaan SITI ini dapat ditinjau kembali aspek-aspek yang sekiranya dapat dikoreksi dari strategi dari formulasi strategi SITI. Evolusi proses strategi SITI dari fokus teknologi ke fokus strategis. Nah, evolusi perencanaan SITI itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap 1, perencanaan pemrosesan data awal yang tipikal atau umum. Nah, pada tahap ini Departemen TI perlu merencanakan antarmuka antara aplikasi yang dikembangkan secara terpisah, proyek demi proyek agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, baik dalam operasi bisnis maupun pemanfaatan teknologi. Selanjutnya untuk di tahap 2, yaitu kesadaran manajemen untuk meninjau kembali aplikasi SITI. Nah, pada tahap 2 ini, manajemen memulai tinjauan top-down atau dari atas ke bawah dari aplikasi SITI sebuah organisasi untuk mencari tahu ketergantungan bisnis atau prioritas yang disepakati berdasarkan kepentingan relatif dari kebutuhan bisnis. Selanjutnya yang tahap 3, berpusat pada perencanaan SITI yang terperinci, di mana hal ini digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam mengimplementasikan aplikasi dan teknologi pendukung, atau di dalam beberapa kasus mengimplementasikan kembali sistem yang ada dengan cara yang lebih tepat, terintegrasi, dan mungkin lebih murah. Nah, melalui tahap 1 hingga 3, evolusi dari aplikasi berbasis efisiensi yang terisolasi atau terpisah-pisah itu berubah menjadi sistem yang berbasis efektivitas yang sudah terintegrasi.
Namun tujuannya itu belum secara terbuka menggunakan SITI untuk keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Tujuan utamanya hanyalah untuk menghentikan SITI menjadi masalah bagi proses bisnis dan untuk memastikan bahwa SITI tidak menyebabkan kerugian. Selanjutnya untuk tahap 4, di mana fokus dititik beratkan pada pengguna. Karena dengan menitik beratkan fokus pada pengguna, dapat dilihat sebuah peluang baru, menggunakan informasi dengan cara baru untuk memberikan leverage bisnis atau keunggulan kompetitif. Yang terakhir yaitu tahap 5. Nah, tahap ini itu adalah tahap yang paling sulit untuk dicapai karena membutuhkan penyatuan semua aspek. Pada tahap 5 ini, jika tahap 3 tertunda dan tahap 4 lebih merupakan pemberontakan pengguna daripada inovasi yang dirangsang oleh bisnis. Itulah hal yang menyebabkan tahap 5 ini sulit. Selain itu, tahap 5 itu membutuhkan untuk menyatukan semuanya. Tidak hanya perumusan strategi berbasis SITI seperti pada tahap 2. Intinya, ide-ide inovasi pada tahap 4 memerlukan evaluasi dalam konteks bisnis bersama dengan peluang yang sekarang tersedia dari infrastruktur operasional utama, yaitu pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan kemampuan untuk menyampaikannya secara efektif. Proses-proses tadi atau tahap-tahap tadi itu tidak selalu terjadi secara berurutan dalam sebuah organisasi dan akan selalu ada tumpang tindih di seluruh tahapan. Dalam organisasi yang besar, bisnis atau fungsi yang berbeda mungkin berada pada tahap yang berbeda dalam evolusinya. Hal ini dikarenakan sebuah organisasi yang besar pasti memiliki divisi atau pembagian-pembagian yang sangat banyak dan rumit. Nah, yang mengejutkan dalam beberapa hal adalah seberapa sering tahapan tersebut diikuti secara berurutan seiring dengan semakin canggihnya organisasi dalam menerapkan dan menyebarkan SITI. Pendekatan pengembangan strategi SITI. Nah, dari tahap-tahap tadi itu sebenarnya dapat dilihat tingkat kematangan perencanaan SITI dari sebuah organisasi, di mana di setiap tahap itu memiliki tugas utama, tujuan utama, sumber arahan, pendekatan utama, dan ringkasan yang berbeda. Misalnya pada tahap 1 itu tugas utama mereka adalah memetakan aplikasi SITI dengan tujuan manajemen mendapatkan pemahaman. Adapun pada tahap 1 sumber arahan itu masih berasal dari TI atau dari Departemen TI dengan menggunakan pendekatan utama pengembangan bottom up atau dari bawah ke atas. Nah, tahap 1 ini diistilahkan sebagai teknologi led atau dipimpin oleh teknologi, di mana perencanaan SITI dipandang sebagai latihan dalam proses dan pemodelan informasi. Di sini profesional SI menggunakan pemodelan dan alat analitis, misalnya Computer Aided Software Engineering, untuk menghasilkan sebuah rencana SI dalam bentuk blueprint yang berisi informasi mengenai aplikasi, data, komunikasi, dan komputasi. Selanjutnya, di tahap 2, yaitu tugas utama mereka adalah mendefinisikan kebutuhan bisnis dan tujuan utama yaitu menyetujui apa prioritas dari mereka. Sumber arahan itu berasal dari inisiatif manajemen senior dengan pendekatan utama analisis top down atau dari atas ke bawah. Tahap 2 itu diistilahkan sebagai method driven atau didorong oleh metode. Nah, penggunaan teknik ini untuk mengidentifikasi kebutuhan SI dengan menganalisis proses bisnis atau filosofi rekayasa berdasarkan analisis kebutuhan dan hubungan informasi top down. Selanjutnya untuk tahap 3
Tugas utamanya adalah merencanakan SI dengan lebih detail dan tujuan utama mengembangkan portofolio aplikasi SITI. Sumber arahan berasal dari pengguna dan TI secara bersamaan dengan pendekatan utama bottom up, pengembangan bottom up dan analisis top down yang diseimbangkan. Nah, tahap 3 ini diistilahkan sebagai administratif. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan anggaran modal dan pengeluaran TI dan rencana sumber daya untuk mencapai aplikasi SI yang disetujui. Biasanya berdasarkan daftar keinginan yang diprioritaskan dari pengguna. Rencana bisnis biasanya pada tingkat fungsional dianalisis untuk mengidentifikasi di mana SITI paling penting dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya, tahap 4. Dengan tugas utama mencari keuntungan strategis atau keuntungan kompetitif. Dengan tujuan utama mengejar kesempatan. Sumber arahan itu datang dari manajemen eksekutif atau manajemen senior serta pengguna dengan pendekatan utama entrepreneurial atau inovasi pengguna. Nah, tahap 4 itu diistilahkan sebagai business led atau dipimpin oleh bisnis. Karena dilaksanakan terutama oleh spesialis TI yang menemukan rencana investasi SITI berdasarkan strategi bisnis saat ini. Sementara mengakui SI sebagai sumber daya strategis, dengan pendekatan ini organisasi mengambil pandangan bahwa strategi bisnis harus memimpin strategi SITI dan bukan sebaliknya. Strategi bisnis tidak ditantang dan pendekatan tidak mengeksplorasi peluang kompetitif melalui SITI kecuali jika digabungkan dalam strategi bisnis. Nah, yang terakhir tahap 5 dengan tugas utama hubungan ke strategi bisnis atau menghubungkan SITI ke strategi bisnis. Tujuan utama mereka adalah mengintegrasikan SI dan strategi bisnis. Sumber arahan itu datang dari koalisi pengguna atau koalisi manajemen dan TI dengan menggunakan pendekatan utama dengan menggunakan beberapa pendekatan. Nah, tahap 5 ini diistilahkan sebagai organizational led atau dipimpin oleh organisasi. Pengembangan tema kunci untuk investasi SITI yang diturunkan dari pandangan konsensus bisnis tentang bagaimana SITI dapat membantu memenuhi tujuan bisnis secara keseluruhan yang disetujui oleh tim manajemen senior. Masalah dan hambatan. Terlepas dari pemahaman tentang pentingnya perencanaan strategis untuk SI, dalam dekade terakhir banyak organisasi telah mengembangkan strategi SI yang masuk akal, yang dibiarkan menumpuk atau menjadi backlog, atau telah dilaksanakan setengah hati karena mereka tidak memiliki manajemen yang cukup berkomitmen ketika menerapkannya. Nah, hal ini sebenarnya atau perencanaan strategi SITI ini sebenarnya bukan hanya daftar keinginan pengguna yang ditingkatkan yang telah diubah namanya menjadi strategi atau sistem total yang diilhami TI, arsitektur informasi dan teknologi yang tidak pernah pantas mendapatkan dukungan bisnis. Sebaliknya, mereka berasal dari penyelidikan menyeluruh terhadap kebutuhan dan prioritas bisnis, didorong dari strategi dan tujuan bisnis, dan dibangun oleh tim bisnis. Mereka bahkan mungkin telah memperoleh persetujuan yang diinginkan oleh dewan, tapi kemudian dibiarkan dengan fungsi SI untuk mengimplementasikannya, sementara manajemen melanjutkan pekerjaan nyata dalam menjalankan bisnis. Nah, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses strategi SI. Di sebelah kiri itu ada masalah dalam meluncurkan atau memperkenalkan proses strategi SI. Misalnya yang pertama, gagal mendapatkan dukungan manajemen puncak, kemudian tidak memiliki komunikasi yang bebas dan komitmen untuk berubah di seluruh organisasi. Selanjutnya, ada tidak dapat memperoleh personel yang cukup berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan yang layak. Lalu ada mendelegasikan tanggung jawab pada individu tanpa pengalaman, pengaruh, atau waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Yang kelima, tidak menginvestasikan waktu front-end yang cukup untuk memastikan bahwa semua tugas strategi dan perencanaan serta tanggung jawab individu dipahami dengan baik. Lalu ada tidak memiliki komite pengarah yang berkomitmen tinggi,
tidak memiliki strategi bisnis yang jelas untuk memandu upaya strategi SI, gagal mengantisipasi perkembangan baru di bidang TI yang dapat mempengaruhi strategi, dan terakhir mengabaikan sisi rakyat dan politik dalam perumusan dan perencanaan strategi. Adapun di sebelah kanan itu masalah dengan proses strategi SI. Yang pertama, gagal melibatkan manajemen puncak secara memadai, mengabaikan tujuan bisnis, gagal menerjemahkan tujuan dan strategi bisnis ke dalam rencana aksi, gagal melibatkan pengguna secara memadai, mengandalkan secara eksklusif pada daftar keinginan pengguna untuk diaplikasi, mengabaikan untuk menilai kelemahan internal yang realistis dari fungsi SI dalam menentukan kemampuan untuk mengimplementasikan strategi yang direkomendasikan. Tidak melakukan analisis top-down untuk mengidentifikasi area fungsional kritis yang harus didukung oleh strategi SI. Kegagalan untuk mempertimbangkan dan secara eksplisit mengevaluasi strategi SI alternatif untuk memberikan manajemen puncak pilihan yang berarti. Dan terakhir, gagal mereview strategi SI dengan semua manajer sehingga mendapatkan dukungan dan kerjasama untuk implementasinya. Nah, pada tabel 3.3 dapat kita lihat pengaktif dan penghambat, pengaktif atau enabler dan penghambat atau inhibitor dalam penyesuaian strategis. Yang pertama di kolom sebelah kiri itu ada pengaktif. Ada dukungan eksekutif senior untuk TI, kemudian ada keikutsertaan TI di dalam pengembangan strategi, TI mengerti bisnis, kerjasama bisnis TI, proyek TI yang diprioritaskan dengan baik, TI mendemokan kemungkinan. Adapun untuk penghambat atau inhibitor, yaitu TI atau bisnis kurang berhubungan dengan baik, TI tidak diprioritaskan dengan baik, TI gagal untuk berkomitmen, TI tidak mengerti bisnis, eksekutif senior tidak mendukung TI, manajemen TI kekurangan kepemimpinan. Nah, selanjutnya pada tabel 3.4, yaitu tantangan, yaitu masalah yang diurutkan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, kesulitan dalam mendapatkan komitmen manajemen puncak untuk mengimplementasikan rencana. Kedua, keberhasilan pendekatan sangat tergantung pada pemimpin tim perencanaan. Ketiga, kesulitan dalam menemukan pemimpin tim yang memenuhi kriteria yang ditentukan untuk peran tersebut. Yang keempat, kesulitan dalam meyakinkan manajemen puncak untuk mendanai latihan perencanaan. Yang kelima, kesulitan dalam mencari anggota tim yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jumlah jam kerja yang diminta dari manajemen puncak terlalu tinggi, kegagalan untuk membentuk kelompok perencanaan permanen sebagai akibat dari latihan perencanaan, dan yang terakhir, waktu dan biaya yang terlibat dalam mencari staf pendukung perencanaan. Bagian selanjutnya yaitu lingkungan strategi SITI. Persyaratan untuk menentukan strategi sistem informasi selama periode yang diperpanjang menuntut bahwa pendekatan konsolidasi harus mempertahankan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan kebutuhan bisnis dan organisasi dan memasukkan opsi SITI baru. Nah, untuk melakukan itu, proses yang digunakan untuk menganalisis situasi dan menilai peluang harus mampu ditinjau kembali sebagian setiap saat untuk menilai implikasinya tanpa memikirkan kembali keseluruhan strategi. Gambar 3.2 pada slide selanjutnya menunjukkan bahwa sementara pada satu waktu, analisis komprehensif bisnis dan lingkungan internal dan eksternal SITI dapat dilakukan untuk menentukan serangkaian strategi yang diinginkan. Kecil kemungkinan bahwa semua aspek dari strategi ini akan direalisasikan. Perubahan akan terjadi di lingkungan bisnis dan TI, dan ini akan menyebabkan perubahan yang harus dilakukan pada strategi SI. Strategi SI dimaksudkan mungkin juga gagal untuk diimplementasikan dengan sukses dan karenanya harus direvisi baik dalam skala waktu atau konten. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 3.2, yaitu model yang sudah direvisi untuk strategi SI. Nah, kita bisa lihat dari sebelah kiri, itu dari analisis eksternal dan internal lingkungan bisnis dan lingkungan SITI itu menghasilkan sebuah strategi yang diinginkan atau intended strategy tentang bisnis, SI, dan TI. Adapun ke kanan, itu kita bisa lihat bahwa actual implementation atau implementasi
aslinya bisa berbeda dengan implementasi yang diinginkan atau planned implementation. Pada akhirnya actual implementation atau implementasi yang aktual itu menghasilkan sebuah strategi yang berhasil direalisasikan. Nah, hal ini tentu dapat berbeda dari intended outcomes atau hasil yang diinginkan dari implementasi yang telah direncanakan. Selain kedua hal itu, bahkan ada unrealized strategies atau strategi yang tidak bisa direalisasikan. Bagian selanjutnya yaitu tantangan dalam perencanaan secara strategis untuk SITI di masa sekarang. Kebutuhan untuk meningkatkan laba atau investasi. Laba atas investasi ditambah dengan potensi risiko tinggi dari menginvestasikan jumlah yang sangat besar secara tidak bijaksana telah lama menjadi tujuan utama untuk mengembangkan strategi SITI. Yang menonjol di antara mereka adalah sejumlah besar uang yang telah dikeluarkan organisasi untuk strategi e-commerce atau internet yang rata-rata menghasilkan sedikit nilai bisnis hingga saat ini. Selain itu, semakin banyak contoh yang disebut-sebut menunjukkan peningkatan keberhasilan kompetitif yang dihasilkan dari penerapan sistem komputer dan telekomunikasi, juga telah meningkatkan kesadaran dan minat. American Airlines, Merrill Lynch, American Hospital Supplies, Thomson Holidays, dan beberapa lainnya dilaporkan begitu luas pada tahun 1980-an dan 1990-an, sehingga status mereka hampir menjadi legenda. Baru-baru ini eksploitasi beberapa organisasi di internet seperti Amazon.com, Lastminute.com, eBay.com, dan Bedduck.com. Ditambah dengan hype media juga telah meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya perencanaan strategi SITI. Ada banyak contoh lain yang sejauh ini kurang mendapatkan liputan luas, tapi sama pentingnya sebagai sumber ide bagi organisasi lain dalam menerapkan proses perencanaan strategi SITI. Nah, dalam konteks ini, diperlukan suatu kerangka strategi bisnis yang terintegrasi penuh yang dapat mencakup pengembangan dan implementasi program perubahan besar, serangkaian strategi pendukung dalam menanggapi pendorong bisnis utama, dan pengelolaan program terkoordinasi dari proyek strategis dan taktis. Bisa kita lihat pada gambar 3.3 di slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini itu dapat dilihat kerangka strategi bisnis yang terintegrasi, di mana lingkungan eksternal dan lingkungan internal itu membuat determinasi sebuah strategi bisnis. Nah, bisa kita lihat itu dari sebelah kiri itu untuk alur bisnis seperti biasa, dan untuk di tengah itu perubahan yang incremental atau bertahap, dan yang terakhir itu adalah perubahan yang seperti terobosan. Nah, bisa kita lihat alurnya dari determine business strategy itu ke mengembangkan strategi fungsional tingkat tinggi. Nah, dari sana bisa mengembangkan rencana fungsional, lalu ke mengelola rencana fungsional untuk bisnis seperti biasa. Untuk incremental change atau perubahan secara bertahap dari strategi bisnis itu dapat mengusulkan sebuah program pengembangan. Nah, dari sebuah program pengembangan yang diusulkan tersebut dapat kemudian dapat dibangun atau dikonsolidasikan sebuah program pengembangan tersebut. Nah, selanjutnya program pengembangan tersebut dikelola. Nah, sedangkan untuk breakthrough change atau perubahan yang bersifat terobosan itu berasal dari incremental change atau perubahan yang terjadi secara bertahap. Misalnya dari propose development program atau mengusulkan sebuah program pengembangan, itu bisa dicari apakah ada potensi untuk melakukan untuk sebuah project yang melakukan perubahan yang besar atau major change. Adapun di tahap di bawahnya dari membangun sebuah program
membangun atau mengkonsolidasi sebuah program pengembangan itu dapat menjadi mengembangkan rencana proyek perubahan. Di bawahnya lagi dari mengelola program pengembangan itu bisa menjadi mengimplementasikan perubahan pengembangan, mengimplementasikan proyek perubahan. Bagian selanjutnya menetapkan proses strategi SITI. Yang pertama ada proses berkelanjutan. Nah, setelah perspektif strategis SITI ditetapkan dan proses strategi dilembagakan, hal itu menjadi proses yang terus berkembang, di mana strategi dan rencana diperbarui secara teratur dan bahkan sering sesuai dengan kekuatan eksternal, kebutuhan dan peluang bisnis, jadwal perencanaan, budaya organisasi, dan manfaat yang diberikan oleh implementasi strategi, bergantung pada ruang lingkup proses strategi. Hasil utama, keras atau lunak, mungkin hampir tidak berubah atau mungkin sepenuhnya direvisi. Selanjutnya, proses belajar. Selain sebagai proses yang berkesinambungan, perencanaan SI strategis juga merupakan proses pembelajaran. Baik spesialis SI dan pebisnis menjadi lebih sadar akan masalah bisnis dan teknologi, dan belajar untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan kooperatif. Budaya kemitraan antara fungsi SI dan seluruh organisasi berorientasi dirinya sendiri untuk memperlakukan informasi, sistem, dan teknologi sebagai sumber daya inti dalam kehidupan bisnis sehari-hari dan pengembangannya yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengawali siklus strategi. Sebelum memulai pengembangan strategi SITI, baik untuk pertama kalinya atau sebagai bagian dari proses manajemen strategis yang berkelanjutan, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sehingga ringkasan yang jelas dan kerangka acuan atau TOR atau Term of Reference dapat disepakati untuk kegiatan perencanaan. Nah, pada bagian ini akan disajikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum memulai formulasi dan perencanaan strategis SITI. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa tujuan dan rangsangan utama yang mendorong perlunya perencanaan dan apa pendorong bisnis utama yang harus ditangani. Pertanyaan selanjutnya, aspek apa dari lingkungan bisnis dan teknis saat ini dan masalah, kendala, masalah mendasar dan risiko apa yang mungkin mempengaruhi perilaku dan hasil proses. Selanjutnya, apa yang harus menjadi ruang lingkup perencanaan dan di mana perencanaan harus difokuskan pada organisasi, perusahaan secara keseluruhan, pada tingkat unit bisnis strategis atau pada proses bisnis inti tertentu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses strategis SITI dapat diintegrasikan secara efektif dengan strategi bisnis? Pertanyaan selanjutnya, apa harapan dan tujuan yang harus dipenuhi dan hasil apa yang dibutuhkan? Lalu ada bagaimana strategi SI harus dipasarkan dan dikonsolidasikan dengan elemen lain dari strategi bisnis untuk memastikan bahwa dukungan dan kerjasama yang optimal diperoleh dari organisasi. Haruskah pendekatan yang digunakan sepenuhnya bersifat preskriptif, disesuaikan atau campuran keduanya, dan bagaimana organisasi dapat membangun pengalaman sebelumnya dalam perumusan dan perencanaan strategi SITI. Pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan yang paling efektif dan teknik mana yang mencapai hasil terbaik? Misalnya, menentukan faktor penentu keberhasilan yang terkait dengan fungsi bisnis tingkat atas atau menerapkan analisis bisnis hingga ke tingkat yang sangat rinci. Pertanyaan selanjutnya, sumber daya apa dari area bisnis mana yang memenuhi peran dan tanggung jawab mana dan dengan keterampilan apa yang idealnya harus dilibatkan dalam proses dan apakah tersedia. Pelatihan apa yang akan dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, sumber daya lain apa yang diperlukan. Misalnya, apakah diperlukan sebuah alat otomatis, dukungan administratif, atau sebuah fasilitas fisik. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses strategi berlangsung dan berapa biayanya? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya proses diarahkan dan dikelola?
menetapkan kriteria kesuksesan. Jadi di sini untuk menetapkan kriteria kesuksesan itu terbagi menjadi bermacam-macam strategi dan perencanaan. Yang pertama itu ada titik awal, yaitu seberapa tepat layanan TI pada pasokan TI-nya. Yang kedua itu ada peluang, yaitu memperoleh portofolio aplikasi yang memenuhi. Jadi untuk TI ini harus lihat dulu portofolio aplikasi yang untuk dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Lalu ada komitmen, yaitu keterlibatan manajemen puncak. Tentunya manajemen puncak ini perlu untuk terlibat dalam strategi dan perencanaan, karena manajemen puncak ini bisa mengayomi para pegawainya untuk merencanakan atau menerapkan sistem baru atau sistem TI di perusahaan mereka. Yang terakhir adalah secara TI, yaitu keberhasilan SI TI dalam lingkungan organisasi. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kriteria sukses. Nah, untuk di sini terlihat gambar, yaitu ada proses strategi SITI. Nah, di sini ada sumber daya tentunya sumber daya efisien, lalu ada proses penyuburan dan proses efektivitas, lalu sampailah ke proses tujuan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, untuk dimensi keberhasilan, yang pertama itu diukur dari meningkatkan kontribusi SI terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, sejauh mana keselarasan investasi TI dengan strategi bisnis. Yang ketiga, mendapatkan keunggulan kompetitif melalui penyebaran SI atau TI. Yang keempat, mengidentifikasi aplikasi pengembalian baru dan lebih tinggi. Lalu selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi aplikasi strategi. Yang keenam, meningkatkan komitmen manajemen puncak. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dengan pengguna. Yang kedelapan, peramalan kebutuhan sumber daya TI yang lebih baik. Yang kesembilan, peningkatan alokasi sumber daya TI. Yang ke-10, pengembangan arsitektur informasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan visibilitas untuk SI atau TI dalam organisasi. Next, nah di sini ada tujuan dan stimuli pengemudi dalam pengembangan strategi. Oke, selanjutnya di sini ada dimensi perubahan. Kita bisa lihat di tabel ini ada yang degree of change itu ada tactical, strategi, lalu di pace of change itu ada rapid, measure, dan yang terakhir itu ada evolution change dan step change. Nah, next. Di sini ada faktor bisnis eksternal. Jadi, faktor-faktor ini mendorong pengembangan dan revisi strategi bisnis. Nah, contohnya itu apa? Yaitu yang pertama, peluang dan ancaman kompetitif atau nyata atau disebut juga potensial berdasarkan pengembangan SI atau TI baru. Misalnya internet atau teknologi nirkabel. Yang kedua itu produk atau pasaran baru yang diciptakan oleh SI atau TI. Dan yang terakhir adalah perubahan biaya utama yang memberikan keunggulan kompetitif yang nyata atau potensial menghasilkan kebutuhan mendesak meningkatkan produktivitas melalui teknologi atau resiko kehilangan bisnis. Nah, ini jadi yang termasuk ke dalam contoh faktor bisnis eksternal. Nah, faktor ini biasanya ditimbulkan dari luar. Oke, selanjutnya ini ada faktor bisnis internal, yaitu perubahan sifat bisnis atau struktur organisasi. Perusahaan dapat mengakibatkan kebutuhan untuk meninjau kembali atau mempertimbangkan kembali strategi SI atau TI. Nah, jadi perusahaan ini untuk faktor bisnis internal bisa meninjau kembali atau melihat lagi untuk strategi SITG ini apakah sudah berhasil, apakah sudah sukses diterapkan di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam stimulus. Yang pertama itu ada tanggapan terhadap siklus perencanaan bisnis atau siklus penganggaran reguler. Yang kedua itu pengambil alihan oleh pemilik baru atau penunjukan CEO atau tim manajemen baru.
Yang ketiga itu ada restrukturisasi, yang keempat itu produk atau pasar baru atau saluran ke pasar, di mana ada pengakuan bahwa infrastruktur saat ini tidak mampu beradaptasi dengan persyaratan baru. Lalu yang terakhir, pengakuan akan pentingnya perumusan strategi dan perencanaan SI atau TI berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kontribusi langsungnya terhadap bisnis. Next, nah di sini ada penilaian lingkungan organisasi saat ini. Baik, saya langsung masuk. Di sini ada faktor bisnis internal, dilihat juga dalam faktor bisnis internalnya, yaitu proses strategi SI diposisikan dan diatur dengan benar. Nah, yang pertama itu ada tinjauan luas dari perspektif bisnis sejauh yang tersedia. Yang kedua itu seberapa efektif sistem informasi atau SI dalam mendukung strategi bisnis di masa lalu, dan komposisi serta kekuatan dan kelemahan portofolio pada saat ini. Yang ketiga itu peran SITI dalam organisasi, efektivitas, cangkupan, struktur, dan keterampilan, serta kedewasaan dan peran SITI dalam organisasi eksternal. Dan yang keempat, pandangan yang dimiliki oleh manajer bisnis mengenai SI atau TI. Dan yang terakhir, bagaimana strategi SI atau TI telah dikembangkan di masa lalu, penyampaiannya dan manfaat yang diperoleh. Lalu saya lanjut, di sini ada ruang lingkup tujuan dan harapan. Kita mulai dari unit strategi bisnis. Ya, kita bisa lihat di sini unit strategi bisnis ini. Di sini ada apakah itu industri dan bisnis? Apakah itu dampak industri dan bisnis? Lalu kita bisa bagi dua, yaitu perusahaan strategi dan bisnis satuan strategi. Kita turunin lagi ke bawah, kita bisa melihat di sini ada perusahaan dan unit bisnis strategi. Yes. Nah, lalu bagaimana disampaikan, yaitu ke strategi menuju ke strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini unit strategi bisnis. Oke, lanjutnya di sini ada implikasi perumusan strategi IS berfokus pada SBU. Baik, yang pertama itu secara historis. Strategi pada dasarnya adalah total kumulatif dari strategi sistem fungsional dan atau departemen yang seringkali tidak terintegrasi dengan bisnis satu sama lain. Nah, yang kedua itu pengembangan strategi SITI di tingkat grup sama-sama tidak mungkin berhasil, kecuali jika itu grup bisnis yang sangat mirip. Yang ketiga, dalam konglomerat, di mana pembelian dan penjualan bisnis merupakan bagian penting dalam strategi perusahaan. Jelas maksud akal untuk menyelaraskan strategi ke setiap unit bisnis, dan mungkin tidak mungkin pada kenyataan untuk melakukan banyak hal yang lainnya. Oke, kita ke memilih titik awal. Di sini ada poin beberapa petunjuk yang patut dipertimbangkan dalam menentukan pilihan titik awal, misalnya dalam memilih SBU di mana. Yang pertama itu tentu ada komitmen dan keterlibatan manajemen yang kuat dan terjamin. Yang kedua itu rencana dan arah bisnis yang jelas diketahui dan tersedia. Lalu ada peran SI atau TI sudah dihormati. Dan yang terakhir ada perencanaan bisnis strategis yang sudah mapan. Ya, jadi yang tadi harus benar mapan dulu nih bisnis strategi yang akan diterapkan. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan permintaan dan penawaran informasi. Kita bisa lihat ya, di sini ada perusahaan corporate. Di sini dia akan membagikan informasi kepada IT supply, dan lalu nanti aplikasinya itu atau informasinya itu akan diproses, lalu akan dikonsolidasi lagi ke perusahaan. Nah, lalu dari perusahaan ini kita juga bisa lihat nih bisnis-bisnis kayak produk apa dan sumbernya itu dari mana. Nah, lalu nanti bisnis-bisnis ini jadi bisnis yang dibutuhkan nanti dianalisis oleh IT supply-nya menjadi application, information, result, operation, method, dan lain sebagainya. Nah, lalu nanti sudah dianalisis baru balik lagi nih
ke Business Information Supply, lalu nanti akan dikembalikan oleh ke perusahaan. Baik, selanjutnya konsolidasi di seluruh unit bisnis. Nah, macam-macam peluang pendukung. Yang pertama itu bertindak sebagai papan suara selama analisis, mungkin mengadakan beberapa sesi. Lalu yang kedua itu berbagai alat atau setidaknya menggunakan alat umum untuk menangkap hasil perencanaan. Yang ketiga itu berbagai portofolio aplikasi atau aplikasi individu. Portofolio serupa tidak selalu muncul dari apa yang ada. Pada yang pertama adalah bisnis yang serupa. Lalu yang keempat adalah berbagi pengembangan perangkat lunak jika perlu, ketika lingkungan dan kebijakan implementasi berbeda. Dan ini sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dan selanjutnya membangun model konseptual umum untuk bagian bisnis yang dipilih. Nah, yang terakhir itu ada memungkinkan interkomunikasi yang efektif dengan menggunakan definisi informasi yang konsisten. Nah, di sini ada tujuan, kita langsung ke tujuan, yaitu tujuan itu untuk membangun kerangka kerja yang kuat untuk manajemen informasi, sistem informasi, dan teknologi informasi jangka panjang. Nah, di sini untuk apa? Yang pertama itu untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi saat ini dan masa depan untuk organisasi yang mencerminkan keselarasan erat antara bisnis dan strategi tujuan dan fungsi SI atau TI. Yang kedua itu melengkapi fungsi SI agar responsif terhadap keseluruhan bisnis yang cepat berubah dan mampu memenuhi kebutuhan yang mendesak. Lalu yang ketiga, menentukan kebijakan untuk pengelolaan, pembuatan, pemeliharaan, dan kontrol, serta aksesibilitas sumber daya informasi perusahaan. Lalu yang keempat, reposisi fungsi SI lebih terpusat dalam bisnis dengan representasi di tingkat manajemen puncak. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa arsitektur sistem informasi yang baik dibuat sehingga sistem berkualitas tinggi dibangun dan dipelihara. Selanjutnya di sini ada bagian harapan. Nah, harapan di sini muncul karena faktor-faktor seperti yang pertama itu ada ukuran unit usaha yang dipertimbangkan. Yang kedua itu ada kecanggihan portofolio aplikasi saat ini dan operasi SITI saat ini. Yang ketiga itu ada tahap pengembangan proses strategi organisasi bagaimana akan dibahas lebih lanjutnya di bab 2. Nah, yang terakhir ada masalah langsung yang dihadapi oleh tim manajemen. Jadi ini harapan-harapan yang muncul untuk mengimplementasikan faktor SITI. Nah, selanjutnya oke, di sini ada kerangka perumusan dan perencanaan strategi SI atau TI dengan model ikhtisar. Oke, di sini ada proses input atau proses masukan di mana lingkungan bisnis internal strategi bisnis saat ini, tujuan dan sumber daya, proses dan budaya, serta nilai-nilai bisnis. Lingkungan bisnis eksternal itu diukur dari iklim ekonomi, industri persaingan, di mana organisasi itu sedang beroperasi. Lalu yang ketiga itu lingkungan SI atau TI internal, yaitu menyangkut tentang perspektif SI atau TI saat ini dalam bisnis, kedewasaan, cakupan, dan kontribusi bisnis keterampilan sumber daya dan infrastruktur teknologi. Yang terakhir itu adalah lingkungan SI TI eksternal, yaitu terdiri dari tren dan peluang, teknologi, serta penggunaan SI atau TI oleh pihak lain, terutama pelanggan, pesaing, dan pemasok. Nah, ini ada model strategi SI TI ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada dari lingkungan luar bisnis, terus ada intern atau lingkungan dalam masuk ke strategi proses. Nah, selanjutnya di strategi proses ini nanti akan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ke bisnis strategi, ke pengelolaan strategi, dan strategi, lalu menjadi suatu aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi nanti portofolio itu akan balik lagi ke sisi internal atau luar. Oke, di sini ada proses output, yaitu terdiri dari strategi manajemen SI atau
TI elemen umum dari strategi berlaku di seluruh organisasi, lalu memastikan kebijakan yang konsisten jika diperlukan. Selanjutnya, strategi SI bisnis, bagaimana setiap unit atau fungsi akan menyebarkan SI atau TI dalam pencapaian tujuan bisnisnya. Dan terakhir, strategi TI itu kebijakan dan strategi untuk mengelola teknologi dan sumber daya spesialis. Memulai proses strategi. Ada beberapa tahap memulai proses strategi, yaitu maksud, tujuan, ruang lingkup, dan hasil telah dikonfirmasi. Yang kedua, pendekatan ditentukan dan sumber daya diperoleh, seperti alat otomatis. Ketiga, serta bisnis diidentifikasi dan tim dikumpul, dan jika perlu teratur. Yang keempat, mekanisme, kemudi, dan manajemen untuk proses tersebut dibuat. Bagaimana pekerjaan akan berinteraksi dengan dan dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis. Orang-orang yang dibutuhkan untuk berpartisipasi diidentifikasi. Jika rencanakan pekerjaan, tugas, waktu, peran, dan tanggung jawab, dan pos pemeriksaan ditentukan. Pendidikan tim sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesamaan dasar dan pemahaman yang memadai untuk melanjutkan. Beberapa waktu mungkin diperlukan agar tim dapat yaitu memahami prinsip-prinsip di balik proses strategi SITI, memahami pendekatan yang diadopsi, dan mempelajari bagaimana menggunakan teknik perumusan strategi SITI, seperti menentukan kritikal faktor keberhasilan, analisis informasi, analisis rantai nilai, pemodelan organisasi, dan wawancara. Menyepakati tugas individu dan meninjau alat dan teknik analisis yang tersedia. Memahami kiriman dan bertanggung jawab atas laporan tertentu, kebijakan dan keuangan. Selanjutnya, memahami situasi saat ini dan menafsirkan kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu analisis strategi bisnis, tujuan, faktor penentuan keberhasilan, masalah, dan proses kritis. Yang kedua, evaluasi SITI saat ini, sistemnya, penyediaan informasi, sumber daya, organisasi, keterampilan, dan layanan untuk menentukan cakupan dan kontribusi dan di mana perbaikan akan bermanfaat. Yang ketiga, analisis lingkungan bisnis eksternal dan internal untuk mengidentifikasi inovasi berbasis bisnis yang bergantung pada aplikasi potensial SITI. Mengembangkan strategi SITI melakukan proses yang efektif. Keempat yaitu tentukan strategi bisnis. Kedua, mendefinisikan informasi dan arsitektur sistem. Yang ketiga, merumuskan proposal penyampaian teknik, melakukan teknik analisis dan kreatif. Ini adalah contoh dari teknik analisis dan kreatif. Mengilustrasikan pendekatan dan akar umum mereka. Pertama, teknik top up. Yang pertama, teknik top down digunakan untuk memeriksa dan menguraikan persyaratan bisnis menjadi bagian-bagian penyusun dan untuk mengekstrak kebutuhan informasi dari mana portofolio aplikasi yang diperlukan diturunkan. Yang kedua, informasi top down dan pemodelan proses untuk menilai model bisnis saat ini.
Ini melanjutkan analisis problem bisnis dengan penekanan pada proses inti dan kebutuhan informasi dan kegiatan yang sudah ada atau perlu diterapkan untuk mendukung tujuan dan strategi. Yang ketiga, pemeriksaan bottom up dari informasi dan proses yang tercermin dalam portofolio sistem aplikasi yang ada, menggunakan sistem dan persyaratan informasi. Yang keempat, teknik kreatif digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dipertahankan, diperkuat, dan diciptakan oleh tindakan STI. Menerima proses strategi STI. Output yang berasal dari proses strategi STI adalah campuran antara fase kelas dan lunak. Output kelasnya adalah dokumen yang mendefinisikan strategi dan rencana dan seringkali mencakup materi berbasis komputer dalam bentuk kamus, matriks, dan model analisis informasi. Output lunak berhubungan dengan faktor manusia seperti keterampilan, kecerdasan, dan motivasi. Kesadaran dan motivasi. Berikut adalah beberapa poin umum yang berkaitan dengan kiriman. Itu yang pertama, permintaan. Dalam hal ini, dalam hal persyaratan informasi, sistem dan teknologi terkandung dalam strategi SI bisnis dan portofolio aplikasi yang dipakainya. Yang kedua, harus ada strategi manajemen SITI untuk setiap organisasi di mana kegiatan yang konsisten untuk SITI diterapkan di seluruh tubuh perusahaan. Ringkasan eksekutif adalah makalah pendek yang terdiri dari ringkasan kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari semua argumen seperti ini. Yang keempat, strategi ini mencatat perspektif bisnis dan SI saat ini dan usaha masing-masing sebagai catatan titik awal dalam setiap siklus perencanaan. Kedua, perspektif SI penting karena laju perubahan dalam industri secara umum. Selanjutnya, strategi SI manajemen permintaan. Strategi SI bisnis menyatakan bagaimana bisnis akan menyebarkan SITI dalam mencapai tujuannya dan tanggung jawab untuk relevansi dan kelengkapannya terletak pada manajemen eksekutif bisnis. Tujuannya adalah menghubungkan SITI dengan jelas dan tegas dengan strategi bisnis. Strategi TI dalam manajemen pesertaan. Strategi TI seharusnya tidak hanya mencakup tanggung jawab fungsi SI pusat, tetapi juga tanggung jawab pimpinan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana sumber daya dan teknologi akan dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi strategi SI bisnis dalam kerangka strategi manajemen. Selain itu, harus mencerminkan tren dan perkembangan TI saat ini yang dapat menyebabkan peluang atau kendala di masa depan. Strategi biasanya akan membahas faktor-faktor pasokan berikut. Yang pertama, manajemen portofolio aplikasi. Yang kedua, organisasi SITI, pengelolaan sumber dayanya, dan hal-hal administratif. Yang ketiga, mengelola sumber daya informasi dan penyediaan informasi jasa. Yang keempat, mengelola pengembangan aplikasi. Yang kelima, mengelola teknologi.
Strategi manajemen SITI. Strategi manajemen mencakup elemen umum dari strategi yang berlaku di seluruh organisasi, memastikan kebijakan yang konsisten jika diperlukan. Strategi manajemen harus menyatakan tujuan perusahaan yang diketahui dan faktor menyatakan tujuan perusahaan dan faktor penentu keberhasilan CSR yang berkaitan dengan aktivitas dan kebutuhan perusahaan. Strategi juga harus berisi ringkasan singkat dari strategi SI. Strategi juga harus berisi ringkasan singkat dari strategi SI bisnis individu dan juga setiap strategi TI yang diturunkan untuk organisasi. Itu juga harus menghubungkannya dengan tujuan perusahaan dan CSR yang dinyatakan sendiri. Mengelola proses dan sumber daya, melakukan pengolahan sponsor, sebenarnya terdapat pengemudian komite, kemudian lagi pemimpin tim yang dibagi dua menjadi anggota eksekutif bisnis dan anggota eksekutif. Sponsor manajemen. Orang ini yang lebih disukai direktur atau eksekutif senior organisasi harus memenuhi fungsi-fungsi berikut. Yaitu yang pertama, memimpin komite pengarah dan menyetujui anggaran dan rencana untuk setiap proposal SITI. Yang kedua, memastikan partisipasi dan komitmen manajemen melalui aktif dukungan dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang ketiga, mewakili kepentingan dan prioritas proses perencanaan dalam bisnis. Yang keempat, memimpin upaya pemasaran yang tidak boleh diinginkan. Yang kelima, bertindak sebagai titik fokus untuk keputusan tentang ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas pendukung otomatis. Pelaksanaan strategi SITI akan membutuhkan penggunaan alat otomatis dasar seperti pengolah kata, spreadsheet, dan alat menggambar. Secara khusus, kemampuan grafis alat menggambar untuk membuat diagram yang diperlukan, misalnya matrix, diagram alin, dan model data. Baiklah, untuk bagian terakhir, yaitu ringkasan. Adapun ringkasan dari bab 3 itu sendiri, merancang strategi untuk peran SITI di era SIS atau Strategic Information Systems, yang mana merancang strategi untuk peran SITI ini dianggap sebagai masalah yang besar. Dan meskipun ada banyak sekali metodologi yang ditawarkan, alat perencanaan otomatis yang ditawarkan, dan konsultan-konsultan yang bersedia dalam membantu organisasi untuk mengembangkan sistem strategis mereka, perancangan strategi sistem informasi itu sendiri masih lebih merupakan sebuah seni daripada sebuah sains. Nah, pada bab 3 ini, kita telah berfokus pada pendekatan secara keseluruhan atau menyeluruh untuk menyusun suatu strategi dan membuat perencanaan untuk SITI dan menekankan sifat yang berkelanjutan dari proses tersebut, yaitu proses menyusun strategi sistem informasi, yang mana hal ini melibatkan pengetahuan gabungan dari bisnis utama dan staf SITI itu sendiri, sehingga memfasilitasi kemitraan yang tulus, langgeng, dan produktif antara sisi bisnis dan sisi TI dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Pengalaman telah menunjukkan bahwa proses strategi yang paling efektif terjadi di tingkat unit bisnis strategis, dengan rasionalisasi dan konsolidasi yang tepat di seluruh organisasi.
Nah, selain itu, tidak ada pendekatan yang dianggap ideal dalam membuat perumusan maupun perencanaan strategi SITI ini. Tetapi, ada sejumlah faktor yang mana faktor-faktor ini dapat dianggap penting dalam keberhasilan menyusun atau merumuskan atau merencanakan sebuah strategi SITI. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, menggunakan orang-orang terbaik yang tersedia baik dari sisi bisnis maupun dari sisi SI atau TI, dan melibatkan penasihat atau konsultan eksternal, di mana mereka-mereka ini akan memberikan pengetahuan yang tak ternilai tentang industri dan bisnis, relevansi SITI, dan di atas segalanya kreativitas. Tidak ada yang dapat diturunkan dari metodologi, melainkan kreativitas akan datang dari orang-orang terbaik ini. Yang kedua, faktor kedua, mendapatkan antusiasme, komitmen, dan keterlibatan manajemen puncak. Untuk faktor yang ketiga, mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bisnis eksternal maupun eksternal, tentang bisnis internal maupun eksternal, serta lingkungan SITI, imperatif dan budaya bisnis, serta strategi dan perencanaan mengemudi rangsangan yang nyata. Faktor yang terakhir, menetapkan tujuan yang konsisten dengan pengalaman dan kedewasaan, dan menyesuaikan pendekatan untuk memenuhinya, menggunakan campuran teknik analitis dan kreatif dalam merencanakan strategi sistem informasi. Namun harus diingat bahwa strategi yang baik hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Implementasinya sendiri adalah ketika nilai strategi benar-benar terwujud atau apa yang dicita-citakan benar-benar terrealisasi. Aspek kunci dari proses perumusan adalah memastikan bahwa organisasi bersedia dan mampu menerapkan strategi yang sudah dipilihnya, yang sudah disusun maupun dirumuskannya. Nah, ini akan sangat bergantung pada bagaimana strategi itu diturunkan, siapa saja yang terlibat dalam membuat strategi tersebut, seperti halnya pada konten strategi yang sebenarnya. Baiklah, mungkin sekian dari kami kelompok 3. Kami Rahmat Rizky, Zawal Radiana, dan Muhammad Ridho Ghifari undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.